Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok Cependak akan menyampaikan materi yaitu defibrilator. Saya Angela Mary Cynthia Sutami dengan NIM 211313. Di sini sebagai berikutnya adalah teman saya akan memperkenalkan diri. Saya Veronica Wandita dengan NIM 2113134040 sebagai pemateri 1. Saya Syahrul Syahrama dengan NIM 21131304 sebagai operator dan pemateri 2. Sebagai pemateri 3. Saya Romualdus Leon dengan NIM 21131326 sebagai pemateri 4. Saya Yosafat Rinaldo dengan NIM 2113134042 sebagai notulen. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Syahrul Syarama. Yang pertama, introduction. Defibrilator adalah alat yang digunakan sebagai sumber listrik kejut yang bertujuan merubah ritme jantung yang tidak stabil dan terlalu cepat menjadi ritme yang lebih lambat yang memungkinkan jantung memompa darah lebih banyak. Defibrilator eksternal otomatis dapat digunakan dengan cara diimplan atau ditanam dalam tubuh, ataupun dapat juga digunakan sebagai alat eksternal biasa. Sebuah defibrilator bekerja dengan prinsip change energi pada sebuah kapasitor tegangan tinggi. Kemudian dengan prinsip discharge kapasitor, energi yang tersimpan dalam kapasitor akan dihantarkan pada dada pasien melalui bantuan pedals. Defibrilator biasanya digunakan bersamaan dengan elektrokardiograf yang mempunyai fungsi monitoring ritme jantung pasien sebelum dan sesudah menerima energi defibrilasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Romuald. Bagian-bagian defibrilator. Pada gambar ini nampak ada power supply, PPTC atau fuse sebagai sekring, lalu MOV, lalu ada battery management unit yang terdiri dari PPTC dan diode array, lalu ada outer selector switch yang terdiri dari reed switch dan solid state relay atau SSR, lalu ada wireless interface yang terdiri dari polymer ESD suppressor. Ada pula edge bridge yang terdiri dari IGBT dan gate driver. Lalu wireless interface yang terdiri dari PPTC dan diode array. Dan yang terakhir ada user interface yang terdiri dari MLV. Next. Jenis-jenis defibrilator berdasarkan jenis gelombang. Ada defibrilator monofasik. Defibrilator monofasik ini memberikan shock shock yang diberikan dari defibrilator monofasik ini adalah satu arah dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Lalu defibrilator bifasik memberikan arus listrik yang mengalir 2 kali dalam tubuh manusia. Next, defibrilator monofasik. Defibrilator monofasik menggunakan bentuk gelombang monofasik di mana arus mengalir dari satu arah dari patch elektroda ke elektroda yang lain dengan cara menghentikan jantung sesaat, kemudian memungkinkan ritme sinus dasar jantung kembali ke normal. Defibrilator bifasik. Awalnya arah shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan. Dari pedal defibrilator pertama ke elektroda yang lain, kemudian kembali lagi. Ternyata jenis defibrilator bifasik inilah yang memiliki tingkat efisiensi dan keberhasilan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, tadi sebelumnya disebutkan bahwa defibrilator bipasik itu lebih efisien. Sekarang jawabannya adalah mengapa defibrilator bipasik lebih efisien daripada defibrilator monofasik? Ya. Yang pertama alasannya adalah ketersediaan. Kalau defibrilator monofasik itu kurang populer dalam konteks saat ini, sedangkan defibrilator bipasik itu lebih umum saat ini dan digunakan untuk defibrilator implan maupun eksternal. Berikutnya. Yang kedua, alasannya adalah untuk impedansi pasien. Kalau defibrilator monofasik itu tidak dapat menyesuaikan arus sesuai dengan resistansi yang diberikan oleh tubuh pasien. Sedangkan defibrilator bipasik mampu arus sesuai dengan impedansi pasien sehingga dikenal lebih efektif. Berikutnya. Alasan yang ketiga adalah kekuatan arus. Kalau defibrilator monofasik gunakan arus tetap untuk memberikan energi 360 Joule untuk menghentikan aritma jantung. Sedangkan defibrilator bipasik dapat secara manual atau otomatis menyesuaikan kekuatan arus dan menggunakan kekuatan yang lebih rendah daripada defibrilator monofasik. Berikutnya. Alasan yang keempat, resiko merusak jantung. Kalau defibrilator monofasik memiliki resiko yang lebih besar untuk merusak otot jantung karena memberikan arus yang besar. Tadi arusnya adalah sebesar 360 Joule. Sedangkan defibrilator bipasik menggunakan arus yang lebih kecil dan karenanya kerusakan dapat diminimalkan. Berikutnya. M series monofasik pada gambar A dan defibrilator bipasik seperti gambar B adalah defibrilator yang umum digunakan pada rumah sakit. Berikutnya jenis-jenis defibrilator berdasarkan fitur kerjanya. Jenis yang pertama adalah defibrilator manual. Menghasilkan kejutan yang manual. Biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang dapat diberikan. Yang kedua adalah defibrilator semi otomatis, yaitu mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi atau di dalam ruang emergensi pada saat open heart procedure. Selanjutnya defibrilator yang ketiga adalah AED defibrilator atau biasa disebut dengan defibrilator otomatis. Defibrilator ini bekerja dengan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Berikutnya akan disampaikan oleh Raya Bayu. Baik, berikut merupakan cara menggunakan defibrilator. Yang pertama itu penyampaian kejutan defibrilator dilakukan oleh petugas terlatih. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan defibrilator padless. Yang kedua, meletakkan padle pada tubuh. Yang ketiga, berikan defibrilator arus listrik. Dan yang keempat, salurkan arus listrik. Yang kedua, cara menggunakan AED. AED menggunakan petunjuk berupa suara, umumnya sebagai berikut. Yang pertama, memasang padel. Yang kedua, berdiri jauh dari kontak dengan defibrilator. Yang ketiga, tekan tombol shock. 4. Memeriksa defibrilator padel. 5. Memeriksa denyut nadi. Yang keenam, memeriksa pasien. 7. Jika tidak ada detak jantung, tekan CPR. 8. Tekan menganalisis. Dan yang ke-9, tidak ada kejutan disarankan. Juga misalnya tampilan kejutan tidak disarankan muncul ketika analisis ECG menentukan bahwa irama normal telah terdeteksi. Suatu tampilan cocok untuk semua orang di sekitar pasien diminta untuk berdiri dari kontak dengan defibrilator. Tidak ada yang boleh menyentuh tempur pasien atau barang-barang yang terhubung dengan tubuh pasien. Tubuh pasien tidak boleh menyentuh bingkai tempat tidur atau benda logam dalam beberapa AED. Akan ada bunyi yang terdengar terus
menerus selama 10 detik, diikuti oleh bunyi terputus selama 5 detik. Kejutan harus disampaikan dalam jangka waktu 15 detik tersebut. Jika tidak, defibrilator akan berhenti berfungsi dengan sendirinya. Nah, jadi berikut merupakan referensi kami untuk membuat PowerPoint yang sudah kami tampilkan. Oke, itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Berikutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Notulen. Dipersilahkan. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulannya dalam garis besar. Pertama, defibrilator. Defibrilator adalah alat yang digunakan sebagai sumber listrik kejut yang bertujuan merubah ritme jantung yang tidak stabil dan terlalu cepat menjadi ritme yang lebih lambat yang memungkinkan jantung memompa darah lebih banyak. Lalu, defibrilator itu bekerja dengan prinsip charge energi pada sebuah kapasitor tegangan tinggi, kemudian dengan prinsip discharge kapasitor. Lalu, bagian-bagian defibrilator itu mempunyai 7 bagian, yaitu power supply, battery management unit, outer selector switch, wireless interface, edge bridge, wireless interface, dan user interface. Lalu, berdasarkan jenis gelombangnya, defibrilator mempunyai 2 jenis, yaitu defibrilator monophasic dan defibrilator bifasik. Lalu, berdasarkan cara kerjanya, defibrilator dibedakan menjadi 3, yaitu defibrilator manual, defibrilator semi otomatis, dan AED defibrilator. Demikianlah kesimpulan dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Notulen telah disampaikan kesimpulannya. Itu tadi adalah materi yang kami sampaikan, dan sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih.